Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting, semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kita mulai berdoa ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja, juga bahagia. Kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Wow, berjatuhan kartunya. Ada isyarat sesuatu yang membuat kita harus waspada. Oke, saya jembreng kartunya. Ada kucing yang ngeliatin. Ada apa? Jangan. Jangan, kamu turun ya. Turun. Oke, kita akan mulai membuka satu persatu kartunya. Yang pertama, oh iya, kalau yang mau konsultasi dengan saya secara private silahkan kontak Mbak Tati di WhatsApp 087885001208. Nanti tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, bagaimana mekanisme konsultasinya. Sekarang kita mulai. Yang pertama adalah Aquarius, Queen of Wands. Anda berusaha mengembalikan semangat yang kemarin mungkin mulai loyo karena kecapean kerja, karena banyak urusan, dan hari ini ingin melakukan banyak hal yang membuat ada satu perasaan refreshing gitu ya. Mungkin kalau yang tetap sibuk ya di hari ini, tetap bekerja, ternyata nggak libur, harus tetap semangat juga membuktikan kualitas diri Anda sebagai orang yang loyal dan juga punya perencanaan yang baik dalam bekerja. Dan buat yang hari ini mungkin bersantai, tidak ada keterikatan pekerjaan, ingin bertemu dengan keluarga besar, ingin bertemu dengan sahabat-sahabat, ada janjian di hari ini, semoga terrealisasi ya, urusannya, acaranya, janjiannya, ketemuannya, calling-callingannya gitu ya. Pokoknya semua terencana dengan baik ya. Dan untuk yang berpasangan, ini adalah bagaimana cara Anda memposisikan dia sebagai orang yang istimewa ya. Misalnya yang pertama adalah yang prioritas adalah pekerjaan, yang prioritas adalah tugas dan tanggung jawab, dan yang posisi teristimewa berikutnya adalah pasangan yang begitu Anda sayangi dan cintai untuk bisa dibuat bahagia hatinya. Ayo, mau ngapain? Mau kemana hari ini? Rencanakan supaya Anda dan pasangan merasakan bahagia dan sukacitanya hari ini. Dan untuk yang lajang, kalau memang jangan sayang, ayo turun ya. Ya, buat yang lajang, kalau yang hari ini punya janji untuk bisa bertemu dengan seseorang yang masih dalam proses pendekatan, mudah-mudahan urusannya lancar ya. Kalau yang belum ada siapapun, mungkin bisa janjian sama sahabat, keluarga ya, jalan-jalan dengan orang tua, dengan kakak, adik gitu. Atau bikin pertemuan dengan sahabat, teman dalam satu kelompok, dengan komunitas, apapun itu, yang penting Anda merasa happy hari ini ya. Seperti gambar ini, Ratu Tongkat ya, elemen api terkait dengan semangat ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. Coba kita lihat. As koin, elemen tanah terkait dengan materi, terhubung dengan sesuatu yang menjadi harapan besar, semangat besar, keinginan melakukan sebuah perubahan, menyelesaikan sesuatu yang sempat tertunda, bertemu dengan seseorang yang sudah lama dijanjikan. Ini adalah unsur-unsur yang merasakan bahwa Anda beruntung. Keberuntungan dan kebahagiaan yang tidak bisa diukur hanya sebatas uang atau materi ya, karena ini tangan dari langit, rezeki yang diberikan oleh Tuhan lebih dari segalanya. Misalnya diberikan kesehatan, mahal nilai kesehatan loh ya. Bahkan ada orang rela mengeluarkan biaya miliaran hanya untuk bisa sehat atau sembuh dari sakitnya. Dan bisa juga kebahagiaan karena adanya kerukunan, kebahagiaan karena dipercaya,
Nah, ini yang menjadi keberkahan yang dirasakan oleh Pisces di hari ini ya. Dan untuk yang berpasangan, kalau saat ini Anda bisa memposisikan dia yang teristimewa, memberikan perhatian yang spesial, semoga dia memahami bahwa Anda betul-betul ingin memberikan yang terbaik dan respon positif akan diperoleh jika itu memang datang dari hati yang tulus ya. Semoga ini akan membuat hati Anda dan dia terus terpaut ya, terus selalu dalam ikatan cinta yang begitu kuat. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini yang Anda pikirkan adalah bagaimana mencari income atau mencari tambahan pemasukan untuk bisa mempunyai tabungan yang betul-betul banyak untuk persiapan ini, persiapan itu, kegiatan ini, kegiatan itu, Anda harus betul-betul melihat dengan jeli peluang seperti apa. Iya, Milo kalau sudah mulai syuting dia langsung bergaya. Kenapa? Kamu mau kenalan dulu? Belum, biasanya April. Nah, ini masih Pisces ya, biasanya Aries. Nah, kamu mau ngapain? Kamu gendut banget sih Milo. Nyendernya jadi kayak ada senderan kursi tuh kan, gembul banget. Salam dong sama semua subscriber Horoskop Enang Tarot. Milo nggak mau, ya udah nanti dilanjut ya. Ya, dan buat yang lajang, kembali lagi buat yang sedang berpikir bagaimana meningkatkan kualitas hidup Anda, ya udah kamu di bawah aja. Anda pikirkan apa yang akan dilakukan di waktu-waktu yang mungkin tidak terlalu padat, nggak banyak kegiatan. Anda harus mengelola dengan baik bagaimana meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas lahir dan batin intinya gitu ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, ini cintanya yang lajang ya. Mungkin Anda sudah betul-betul menemukan seseorang yang bisa connect batinnya. Dan mudah-mudahan kalau Anda berniat mendekati, ada progres yang cepat, ada respon yang positif ya, dan mudah-mudahan jalannya dimudahkan ya. Oke, yang berikutnya adalah Aries. The Devil. Nah, waspadalah. Jangan sampai mendekati hal-hal yang bisa membuat meledaknya amarah ya. Membuat hal-hal yang kecil memicu amarah. Hindarkan. Kalau ada pembahasan yang Anda pahami akan membuat dia marah besar, kecewa, kemudian ngambek gitu ya. Nah, Anda jangan bahas topik yang membuat sensitif suasana. Dan kalau ini bisa terkait dengan semangat, sepertinya semangatnya lagi super duper. Mau ke sana, mau ke sini, mau ngerjain ini, mau ngerjain itu, mau pergi kemana, mau ikut kemana gitu ya. Dialokasikan dengan energi yang diposisikan kepada satu semangat yang luar biasa ya. Jadi kalau misalnya yang Anda rasakan ada something terhadap seseorang, ingin melakukan sesuatu yang provokasi, yang mungkin kata-katanya provokatif, jangan terpengaruh ya. Justru Anda yang membuat sebuah perubahan di situasi yang ada. Kalau yang dimunculkan adalah kemarahan, kekesalan, dan ketidaknyamanan, maka dibalik ya. Nyaman, tenang, damai, bahagia, positif, sukacita, gembira gitu ya. Ini yang akan menyingkirkan hal-hal yang tidak baik yang mau mendekat ya. Jadi terkadang ini sebetulnya bukan buruk, tapi ada bisa diposisikan dua kondisi. Apakah ini amarah atau semangat yang luar biasa. Jadi bisa membuat satu dobrakan gitu ya. Tapi bukan pertengkaran, hindarkan ya. Ambil sesuatu dengan nilai positif, sudut pandang yang positif ya. Dan untuk yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang menurut Anda bisa memunculkan ketidaknyamanan, hindarkan. Dan bawa suasana kepada diskusi-diskusi yang memberikan kesadaran dan mengetahui bahwa hal ini tidak baik di dalam hubungan Anda dengan dia. Hal ini tidak perlu dibahas, hal ini yang harus dihindarkan. Kesadaran ini yang akan membuat Anda tahu lebih jelas, lebih tegas. Ini nggak baik, yang ini baik gitu. Karena ada orang yang nggak bisa melihat perbedaan mana yang harus diantisipasi atau harus diwaspadai. Terabas semua yang akhirnya malah menimbulkan masalah yang tadinya dikira baik-baik saja ternyata jadi sesuatu yang membuat hubungan jadi
panas gitu ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada Anda. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini sedang berada dalam situasi pergaulan yang luas, hindari pergaulan bebas, pergaulan yang terlarang, pergaulan yang bisa menjerumuskan posisi Anda sebagai lajang gitu ya. Tapi kalau Anda sedang melakukan kedekatan dengan seseorang, harus waspada juga, jangan sampai yang Anda dekati itu orang yang justru akan membuat Anda terlibat dalam masalah, atau sebetulnya dia hanya ingin membuat satu hubungan yang iseng-iseng saja hanya untuk test case gitu ya, nanti dia malah hit and run gitu. Lebih baik Anda coba jajaki dulu sampai Anda betul-betul yakin dia memang serius. Tapi kalau intuisi Anda pertajam, Anda akan bisa merasakan apakah dia serius atau hanya main-main saja yang lebih mendominasi gitu ya. Oke, yang berikutnya, oh ya, kalau yang sedang kesal gara-gara ada urusan atau masalah pekerjaan, Anda harus bisa menetralisir, jangan sampai situasi yang harusnya tenang, santai, bahagia malah jadi mumet dan rumit gitu ya. Berikutnya adalah Taurus. Kita lihat Raja Koin, elemen tanah, mewakili sesuatu yang terkait dengan materi, sampai serak ya. Ya, yang terkait dengan materi, dan ini sebetulnya ada sesuatu yang menjadi pengingat. Taurus harus tenang, harus sabar, harus tekun, harus telaten dalam menghadapi berbagai hal dalam kehidupan. Dan Raja Koin ini kan elemen tanah ya, koin elemen tanah terkait dengan materi. Ada banyak hal yang dipercayakan kepada Anda, ada banyak hal yang harus dikerjakan oleh Anda, dan banyak yang membutuhkan kehadiran Anda, ketersediaan Anda, kesiapan Anda untuk melakukan satu kegiatan atau ada tugas tanggung jawab yang akan membuat Anda lebih bersemangat lagi, karena ada sesuatu yang membuat segala sesuatu itu jadi terpakai. Misalnya pengalaman, sesuatu yang Anda kuasai, sesuatu yang memang menjadi kemampuan pokok atau kemampuan utama yang ada dalam diri Anda. Dan buat yang lagi loyo, nggak semangat, ini justru malah situasi hari ini akan memberi satu semangat pemicu yang menginspirasi, yang membuat Anda yakin apapun yang direncanakan di hari ini akan membuat Anda menghasilkan sesuatu yang punya nilai, yang punya makna, yang punya hasil, yang punya sesuatu yang lebih dari yang pernah Anda bayangkan sebelumnya. Maka lakukanlah yang terbaik, segala sesuatunya dengan perencanaan yang betul-betul matang, sehingga tidak ada satupun yang meleset dari harapan dan keinginan Anda untuk hari ini ya. Dan buat yang berpasangan, rasa ingin terus bisa memenuhi apa yang dia inginkan, orang yang Anda sayangi, yang Anda cintai, untuk bisa tetap dalam situasi damai, bahagia, tenang, penuh cinta, membuat Anda yakin dengan segala hal yang Anda lakukan akan membuat orang yang Anda sayangi merasa tentram, damai, dan diistimewakan. Ini yang akan membuat hubungan Anda dengan pasangan bisa menjadi semakin berkualitas ya. Tapi buat yang saat ini mungkin dengan pasangan sedang ada masalah, coba duduk berdua membahas apa yang jadi prioritas, apa yang menjadi pikiran, yang menjadi keutamaan dari persoalan yang harus dituntaskan. Jangan sampai ada yang ngotot-ngototan, merasa paling benar, merasa paling berjasa begitu ya. Ini yang akan membuat hubungan bukan tambah damai, tambah kisruh, iya ya. Sedikit saja belajar untuk bisa lebih mengalah supaya situasi kondisi yang ada dalam hubungan Anda dengan pasangan bisa berdamai ya. Oke, dan untuk yang lajang, sepertinya Anda sedang banyak ditunggu teman, sahabat untuk ikut dalam satu kegiatan atau aktivitas yang seru. Mudah-mudahan ini yang akan menyemangati Anda dalam melakukan berbagai hal yang akan mengubah ya, mengubah segala sesuatu menjadi berbeda dalam kehidupan Anda sebagai lajang. Jadi setiap waktunya diisi dengan
hal-hal yang bermanfaat. Dan buat yang melakukan pendekatan dengan seseorang, rencanakan mumpung harinya betul-betul berbeda, harinya spesial, Anda bisa merencanakan mau bertemu atau mengadakan acara yang akan memberikan ruang khusus untuk Anda bisa berbicara atau dialog dengan seseorang yang sudah mulai membuat hati Anda tergetar, ya. Yang berikutnya adalah apa? Gemini. Oke. Two of Swords, 2 pedang. Hari ini seperti nggak mau diganggu, mau istirahat, mau memperbanyak waktu, menenangkan diri, membahas atau mengevaluasi apa saja sih yang kemarin-kemarin dilakukan, dan pemulihan terhadap perasaan, pikiran, dan tenaga yang mungkin sempat seperti terkuras gitu ya. Jadi kalau memang mau pergi ya mungkin kalau Anda sudah bisa mengendalikan emosi yang mungkin saat ini sedang ada perasaan ganjel tentang seseorang yang bikin Anda kesal, bikin Anda hilang moodnya gitu ya. 2 pedang seperti Anda sedang butuh waktu untuk sendiri, mengevaluasi setiap waktu yang sudah dilalui dan mendapatkan jawaban ini apa sebetulnya gitu ya. Dan kalau Anda sudah tenang, sudah bisa menyelesaikan hal-hal yang nyangkut di pikiran dan perasaan, baru Anda bisa melakukan sesuatu yang membuat lebih bersemangat ya. Manfaatkan sebaik-baiknya, jangan banyak mengurung diri atau mengucilkan diri di kamar hanya gara-gara satu persoalan yang membuat Anda seperti nggak berdaya. Ayo bangkit ya, manfaatkan dengan baik waktu yang ada, manfaatkan untuk bisa membantu, untuk bisa meringankan persoalan orang atau masalah orang lain atau pekerjaan orang lain. Jauh lebih bermanfaat daripada sedih sendiri, merana di dalam kamar, menyesali ini itu, toh nggak akan mengubah apapun selain membuat Anda jadi tambah sedih gitu ya. Ayo wake up ya, bangun dan bangkit untuk melihat kenyataan bahwa dunia masih berputar, masih indah, masih bisa memberi banyak hal yang bermanfaat dalam hidup kita ya. Dan buat yang berpasangan, jika ada persoalan yang membuat Anda ingin menyendiri dulu sampai yakin bahwa semua sudah tuntas, jangan sampai keinginan Anda menyendiri membuat pasangan merasa Anda ingin menjauh atau berpisah atau menciptakan batasan atau membuat masalah dengan dia, karena ini akan menyinggung perasaannya ya. Kalau memang ingin menetralisir, jangan lama-lama. Netralisir perasaannya dari kekesalan, kekecewaan. Setelah itu Anda hampiri dia lagi dan isi waktu dengan segala sesuatu yang memiliki kualitas waktu yang berbeda dari sebelumnya. Quality time-nya ditingkatkan ya, supaya cinta tumbuh lagi, kondisi situasinya diperbaiki lagi, sehingga Anda dengan dia betul-betul solid ya. Dan untuk yang lajang, kalau sekarang belum bisa move on, sekarang belum bisa membuka hati, jangan dipaksakan, karena nanti justru akan membangun satu hubungan yang gagal. Lebih baik tingkatkan dulu pribadi Anda, kualitas diri Anda, membuka wawasan, bergaul, mencari kemungkinan-kemungkinan bisa ikut dalam organisasi yang bisa menambah wawasan Anda, mungkin akan membuat Anda jauh lebih positif lagi ya, melepaskan segala ketakutan dan kecemasan tentang kegagalan yang pernah terjadi di waktu lalu ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. Oke. Oh, 10 pedang. Cancer harus hati-hati, waspada. Mungkin ada seseorang yang diam-diam tidak suka, cemburu, kesal, ingin menjatuhkan, atau berbagai hal yang akan membuat Anda tidak berdaya, tidak bisa melakukan pembelaan gitu ya. Jadi kalau bisa sekarang ini Anda tenang, berpikir yang logis gitu, jangan paksakan diri. Kalau Anda misalnya capek, lagi nggak mood, kemudian lagi banyak persoalan yang harus diselesaikan, maka hari ini gunakan sebaik-baiknya untuk istirahat ya.
Kalau bisa dibilang istirahat total ya nggak apa-apa juga ya, karena ketika Anda dalam kondisi yang sangat drop tapi memaksakan diri, Anda bisa jatuh sakit, Anda sensitif jadi gampang marah sama orang, malah menimbulkan masalah, dan kondisinya malah jadi tidak menguntungkan untuk Anda ya. Yang terpenting adalah mengantisipasi hal-hal negatif di luar sana harus dengan kekuatan ya spiritual, kemudian kekuatan pikiran Anda, semangat hidup, jangan sampai Anda drop. Nah kalau drop itu malah jadi numpuk energi negatifnya, jangan sampai Anda malah menyerap yang negatif. Harus ditamengi dengan sikap yang gembira, pikiran yang positif dan happy ya, sehatnya ditingkatkan supaya tidak gampang ngedrop. Kalau ngedrop itu malah ibaratnya kalau ruang itu jadi amat sangat rentan untuk dimasuki sesuatu yang negatif ya. Jadi harus bangkit, semangat, dan berpikirlah tentang sesuatu yang betul-betul konstruktif gitu ya. Semua perencanaan Anda buat supaya tidak salah dalam melakukan satu keputusan, satu kegiatan ya. Dan buat yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang membuat pikiran dan perasaan Anda seperti tidak tenang, tidak nyaman, apakah dia setia, apakah dia hianati saya, apakah ini ada yang mendua. Nah, daripada prasangkanya bikin hati sakit, pikiran pusing, stres gitu, Anda bertanyalah ya. Bertanya baik-baik dengan sikap yang bertanya, bukan yang menginvestigasi atau menuduh, karena orang nggak akan tenang atau nggak akan nyaman. Tapi kalau seandainya ini adalah gambaran ada pihak ketiga yang memang ingin membuat hubungan Anda dengan pasangan jadi nggak tenang, jadi terganggu, ingin dibuat supaya kacau, nah Anda dengan pasangan harus merapat, harus saling menguatkan satu dengan yang lainnya supaya mampu menghalau sesuatu yang ibaratnya ingin menusuk dari belakang. Karena ini kan tertusuk sampai nggak berdaya, tusukannya dari belakang, ngeri kan. Nah saya yakin Anda mampu asalkan saling menjaga, saling menggandeng tangan ya, bergandengan tangan dan saling melindungi ya. Kemudian untuk yang lajang, kalau masih merasa sakit sekali atas pengkhianatan cinta yang pernah terjadi, mungkin proses yang harus menjadi fokus Anda adalah menyembuhkan hati, menyembuhkan luka batin, melepaskan cerita-cerita negatif yang membuat Anda jadi trauma untuk bisa jatuh cinta. Kalau itu sudah mampu Anda lakukan, berarti Anda sudah masuk ke fase yang berikutnya, berusaha untuk move on, berusaha untuk menghapus segala jejak yang membuat hidup Anda mungkin jadi tidak tenang atau tidak nyaman ya. Tapi buat yang sedang merintis karir, pekerjaan, usaha, bisnis, hati-hati dengan orang yang mungkin pura-pura baik di depan Anda, di belakang malah dia bisa saja menusuk dengan cara yang keji gitu ya. Nah, tapi dengan bersikap tetap baik, mencoba merangkul, menghindarkan adanya konfrontasi dengan orang-orang yang mungkin tidak sejalan, ini akan lebih banyak nilai positifnya karena akan menghindari masalah daripada mendekati masalah ya. Jadi buat lajang yang belum ada someone spesialnya, coba lebih fokus lagi dalam melakukan berbagai kegiatan ataupun aktivitas, dipikirkan kembali untung ruginya, baik buruknya supaya tidak menimbulkan masalah yang bikin rumit hidup Anda ya. Sekarang giliran Leo, coba kita lihat Leo. 8 pedang. Ini kenapa jadi banyak pedang keluar? Ayak naon satu begini ya. Iya, 8 pedang. Ada sesuatu yang membuat Anda hari ini serba salah. Mungkin banyak yang ngajak, banyak acara, banyak pilihan, banyak tuntutan, banyak permintaan. Wah, ini berarti kondisinya yang kurang pas ini ya, yang membuat Anda jadi aduh nyesel juga kemarin bilang bisa, aduh nyesel juga kemarin nggak langsung terus terang lagi sibuk gitu ya. Tapi dari segala sesuatu yang mungkin membuat Anda sekarang hari ini serba salah atau membuat Anda hari ini lagi nggak enak pikirannya, perasaannya, bahkan ada yang lagi nggak enak badan gitu ya. Bagaimana kalau lebih ekstrimnya istirahat aja, bilang bahwa Anda sedang tidak enak badan,
sedang tidak nyaman, daripada dipaksakan nanti malah jatuh sakit gitu ya. Dan ini membuat Anda memang serba bingung gitu, persiapannya nggak cukup, Anda ingin ke sana tapi badan capek, mau ke sana karena nggak enak dia teman baik tapi badan lelah sekali gitu ya. Sebetulnya yang membuat Anda lelah itu pikiran yang luar biasa begitu banyak yang menjadi PR kehidupan Anda. Mungkin hari ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk istirahat dulu, istirahat sejenak 1-2 jam deh. Jangan setiap waktu digunakan dengan aktivitas yang tidak ada hentinya. Istirahat yang cukup, kemudian minum yang segar-segar ya, misalnya jus lemon, kemudian atau buat jus tomat gitu ya, karena di situ punya vitamin C yang cukup tinggi. Siapa tahu Anda jadi segar dan semangat gitu. Tapi harus kalau misalnya mau minum yang ada asam-asamnya, kalau bisa sudah makan dulu gitu ya. Dan kalau sekarang ini Anda sedang berbaring karena merasa sedang tidak sehat, semoga cepat sembuh supaya hari ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang memberi semangat untuk hidup Anda ya. Dan buat yang berpasangan, mungkin ada sedikit ada permasalahan yang muncul dalam hubungan Anda. Anda menyesal sudah terlanjur mengucapkan sesuatu, terlanjur sudah membuat statement gitu ya. Ini yang akan membuat Anda jadi nggak enak suasana hubungan dengan pasangan. Iya, sini Jova, mau duduk di sini boleh? Kucing biasa, bukan meong, gitu ya. Jova, sini Jova. Namanya Jova Cat Show juara 1 ya, juara utama yang dapat piala, dapat uang, dapat makanan berkarung-karung, warnanya putih lucu. Kalau yang waktu itu ada videonya itu namanya Jojo, itu yang jantan. Nah ini yang betina, cantik sekali ya, bisa dilihat ada di foto-foto Instagram saya, kucing-kucing yang lucu itu. Oke, kembali ke Leo yang berpasangan. Alangkah baiknya kalau memang ada sesuatu yang membuat hubungan Anda dengan pasangan menjadi seperti ada duri ya, seperti ada hawa panas, diselesaikan dengan kepala dingin, didiskusikan, dicari solusinya, dicari jalan tengahnya, dan memperbaiki hubungan yang ada jauh lebih baik daripada tengkar gitu ya, daripada berdebat, daripada saling menyalahkan. Kan saling sayang, saling peduli, saling merangkul, saling mengingatkan jauh lebih indah daripada kencang-kencangan, kesel-keselan, curiga-curigaan, gontok-gontokan, blokir-blokiran. Nah, ini juga yang saya ingin ingatkan, bahwa kalau Anda memang sayang dengan pasangan, Anda mencintai dengan sikap yang dewasa, jangan dibiasakan kalau marah sedikit blokir ya nomor telepon atau handphone pasangan Anda. Itu betul-betul kualitasnya anak-anak kalau saya bilang. Masa bukan menyelesaikan masalah malah blokir. Saya diceritakan oleh seorang kenalan sampai saya bingung. Kok begitu ya? Kok aneh kalau sayang itu atau cinta itu tidak melakukan sesuatu yang intimidasi gitu ya. Itu kesannya jadi kayak membuat pasangan Anda itu dibuat kalau Anda melakukan itu, Anda terkesan menyiksa dia supaya merasa bersalah, merasa nggak enak. Nah itu nggak akan menyelesaikan masalah, yakin. Itu justru malah melukai hati dia karena sikap yang tidak menghargai pasangan ya. Oke, dan buat yang lajang, kalau masih trauma juga, masih serba salah gitu ya, karena mencoba ingin membuka hati tapi masih terikat dengan kisah-kisah lalu yang masih membulet di pikiran, coba berdamai dulu dengan diri Anda sendiri sambil mencari jawaban apa yang harus dilakukan supaya perasaan cinta dan kasih sayang Anda berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar gitu ya, supaya pendekatan Anda dengan seseorang nggak bermasalah. Kalau sekarang Anda merasa malah kalau dekat sama seseorang bikin dia jadi terbeban, lebih baik kita tahan diri dulu, jangan memaksakan untuk bisa memiliki seseorang
yang malah nanti menanggung beban-beban persoalan yang sedang kita hadapi. Nah, alangkah baiknya kalau sekarang tenang dulu, evaluasi diri dulu, selesaikan satu persatu perkara atau persoalannya sampai Anda yakin bahwa Anda free, ya, Anda dalam keadaan yang cukup baik gitu. Anda boleh mulai membuka hati untuk mencari seseorang yang bisa dekat dengan diri Anda, ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo. Aspiala, air memancar dari 5 penjuru. Ini terkait dengan perasaan. Anda seperti nyaman hari ini, tenang, bahagia, kumpul dengan semua yang dari sana, dari sini, dari situ, dari sini. Semua memberikan ketenangan, kebahagiaan, sukacita, dan merasa diperhatikan. Itu jadi kayak berkah. Jadi seperti rezeki besar. Nikmati suasana hari ini dengan perencanaan-perencanaan yang membuat Anda happy, ya, yang Anda yakini bahwa segala yang dilakukan jika diliputi rasa bahagia dan cinta akan berjalan dengan lancar dan sukses. Mudah-mudahan support besar dari orang-orang yang ada di sekeliling Anda membuat Anda jauh lebih bersemangat untuk mengisi hari ini dengan hal-hal yang bermanfaat, ya. Dan buat yang berpasangan, ini adalah gambaran di mana cinta terus mengalir dari lubuk hati terdalam dari hati Anda untuk bisa membuat dia bahagia. Apapun yang dia inginkan, Anda berusaha untuk upayakan. Apapun yang dia harapkan, Anda berusaha wujudkan. Itu sebentuk cinta yang memang didasari oleh keinginan untuk saling membahagiakan, dan yakinlah situasi ini yang akan membuat hubungan jadi sukses gitu, ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini Anda sedang diminta untuk bisa lebih fokus kepada apa yang sedang diamanahkan gitu, ya, terkait sebuah project, ya, jadi nggak kenal gitu namanya hari kerja, hari libur, pokoknya kerja aja gitu, ya. Pokoknya semuanya adalah hari aktif gitu, dan mudah-mudahan kegiatan besar, tanggung jawab besar yang diemban oleh Anda berjalan dengan lancar, tidak ada masalah apapun, ya. Dan untuk yang sekarang sudah mulai melakukan pendekatan dengan seseorang, mudah-mudahan makin mengarah kepada kedekatan yang betul-betul berkualitas, mengarah kepada tujuan besar Anda, yaitu menemukan seseorang yang kelak jadi pendamping hidup yang membawa kebahagiaan dan terus bersama hingga akhir hayat. Jadi prosesnya harus hati-hati. Gunakan intuisi Anda untuk bisa menemukan seseorang yang betul-betul bisa seiring, sejalan, seia, sekata, sevisi, dan semisi, ya. Oke, yang berikutnya adalah apa? Oh, Libra, ya, betul. Betul Libra, ya, nanti ada yang protes. Saya cari dulu yang sebelah sini. Libra. Kesatria piala, elemen air terkait dengan perasaan. Tadi perasaannya besar Aspiala, dan ini kesatria piala. Ada satu kegiatan, aktivitas yang membuat Anda happy, yang membuat Anda bersuka cita untuk melakukan sesuatu yang menyemangati karena punya target besar menuju satu hal yang akan membawa satu perubahan dalam hidup Anda. Mudah-mudahan ini juga terkait dengan kehidupan pribadi yang akan membuat perasaan Anda makin yakin dengan apa yang dijalani saat ini. Dan persiapkan segala sesuatu yang mungkin hari ini mau bertemu dengan seseorang, mau pergi ke satu lokasi, mau bertemu dengan sebuah komunitas. Persiapkan tampil semenarik mungkin sampai Anda merasa hari ini adalah milik Anda, ya. Dan buat yang berpasangan, persembahkan cinta yang betul-betul ingin Anda perjuangkan untuk membuat dia merasa bahagia dan menjadi prioritas dalam hidup Anda, ya. Untuk yang lajang, ini adalah proses di mana Anda ingin membuat hidup Anda itu betul-betul punya makna yang besar, bermanfaat, dan masuk kepada fase pembentukan diri yang semakin matang, semakin dewasa, dan menuju kepada sejahtera, ya. Tapi buat yang sudah mulai ada someone yang jadi kekeran gitu, ya, yang sedang menjadi fokus saja pendekatannya, ya, yang elegan.
Anda tampil semenarik mungkin, tunjukkan hal-hal positif dalam diri Anda, tunjukkan kenapa Anda ingin dekat dengan dia, supaya dia bisa mengetahui sinyal-sinyal positif yang Anda tunjukkan. Dan yakinlah kalau Anda memang tujuannya baik, tujuannya mengarah kepada menemukan someone spesial untuk menjadi pendamping hidup, jalan menuju ke sana insya Allah akan dimudahkan. Yang penting yakin ya, dan niatnya adalah niat yang tulus untuk menemukan cinta sejati ya. Oke, yang berikutnya adalah Scorpio. Justice ya, keseimbangan. Mungkin beberapa hari kemarin Anda kuras semua tenaganya, capek habis ya. Nah sekarang seimbangkan pikiran, perasaan dengan istirahat, kemudian happy ya. Jangan tegang-tegangan, merefresh lagi apa yang menjadi kesenangan dan kesukaan Anda di hari ini untuk bisa menstabilkan situasi yang ada. Kalau yang lagi ada problem, masalah yang terkait dengan misalnya hukum ya, Anda harus tenang, sabar, dan coba cari jalan supaya bisa mengatasi apa yang sedang Anda hadapi. Mungkin Anda lagi tegang, lagi stres, coba menstabilkan pikiran dan perasaan Anda supaya nggak kalut gitu ya. Mudah-mudahan apapun yang Anda hadapi hari ini, Anda tahu jawabannya, Anda tahu bagaimana menyelesaikannya supaya masalah yang dihadapi tidak berlarut-larut. Atau kalau ada ketegangan antara Anda dengan seseorang yang dekat dalam kehidupan Anda, bisa terselesaikan dengan baik tanpa harus menimbulkan kegaduhan yang berlarut-larut gitu ya. Dan ini adalah sikap bijak dan juga sikap dewasa dalam menyelesaikan persoalan supaya tidak menjadi bola panas yang membuat persoalan jadi melebar atau malah jadi kacau balau ya. Dan untuk yang berpasangan, hindarkan jika ada masalah menjudge pasangan ya, menyalahkan atau memberikan label yang kurang baik bagi pasangan, karena dia akan sakit hati pastinya. Alangkah bijaknya kalau ketika menghadapi masalah dengan pasangan, menyelesaikannya ketika kepala sudah sama-sama dingin. Kalau misalnya lagi tegang atau panas, menghindar dulu saja sebentar ya, sampai kondisi situasinya kondusif, baru Anda dan dia duduk bareng, ngobrol, selesaikan persoalan yang ada. Dan kalau saat ini Anda di posisi sedang membela pasangan ya, membela dia yang sedang ada problem atau ketegangan, mudah-mudahan Anda bisa membuat dia tenang ya, bisa menstabilkan lagi emosinya supaya kegalauannya tidak berlarut-larut ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini Anda masih belum bisa menemukan seseorang yang cocok, seseorang yang pas, mungkin Anda amat sangat selektif. Nggak salah juga, karena Anda yakin yang dicari adalah untuk menjadi teman hidup sekarang dan selamanya. Jadi betul-betul punya kriteria khusus. Mudah-mudahan bertemu dan akan mendapatkan seseorang yang pas di hati ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius. Iya, Jova, sabar. Ratu Piala, Queen of Cups, yang terkait atau mendominasi sekali hari ini perasaan. Ada sesuatu yang membuat Anda seperti galau, ada keresahan, ada merasa yang belum pasti nih harus dipastikan hari ini. Ada problem yang menjadi tanggung jawab dan juga pemikiran yang begitu menguras perhatian dan perasaan Anda. Tenang ya, jangan sampai unstable ya, perasaan Anda jadi goyang aja sehingga membuat hari ini bad mood. Jangan. Anda harus bisa menguasai diri, jangan emosian, jangan gampang baperan ya, kemudian sensitif sehingga malah menciptakan problem-problem baru kalau yang baperan dan sensitif. Anda harus tenang dan pikirkan langkah besar apa yang akan dilakukan untuk membuat suasananya jadi bersemangat, suasananya jadi happy, semua merasa gembira dengan kehadiran Anda, bukan jadi merasa butak ketika Anda datang ya. Dan ciptakan hal-hal yang membuat orang merasa terinfluence
dengan hal-hal yang positif ketika Anda hadir ya. Dan kalau ada sesuatu yang masih membuat Anda belum mampu menyelesaikan, jangan dipaksakan. Tunggu waktu yang tepat, maka semua akan jauh lebih ringan ketika Anda dalam keadaan santai, rileks gitu ya. Akan jauh lebih mudah menyelesaikannya daripada ketika Anda dalam keadaan tegang atau stres dipaksakan menyelesaikan satu persoalan yang malah jadinya kusut ya. Dan buat yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang membuat hubungan jadi nggak nyaman, jangan dipendam sendiri. Ini akan menurunkan rasa happy ya. Karena kalau dongkol atau kesal dipendam, ngelihat orangnya jadi sebel. Anda harus bisa menemukan cara mengekspresikan dengan benar, mendudukkan posisi persoalannya dengan tepat, sehingga ketika ingin membahas dengan pasangan dia nggak marah, malah jadi ketawa. Wah, kemarin kenapa didiemin aja, ayo bahas aja, ngobrol aja gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir sesuatu jauh lebih berat daripada kenyataan yang harus dihadapi. Jadi karena dipendam akhirnya kayak merasa keberatan sendiri. Padahal ketika diungkapkan, pasangan nggak ada masalah kok, dia betul-betul orang yang terbuka. Nah, Anda saja mungkin belum mencoba. Coba diskusikan ketika ada ganjalan di hati, ada problem-problem, ada sangkutan, ada ketidaknyamanan, supaya hubungan yang membuat Anda merasa mengganjal ini tidak memperparah atau tidak memperburuk kerukunan cinta yang ada di hati ya. Dan buat yang lajang, kalau sekarang ini Anda lagi gemes gitu dengan sesuatu yang kayaknya kok nggak bisa banget sih dideketin, kok susah banget sih dikontak gitu ya, Anda jangan paksakan, tenang aja gitu ya. Dan harus diyakinkan juga di dalam hati Anda, kalau orang itu memang suka, pasti dia akan merespon, dia akan menghubungi Anda kembali, dia akan merespon sinyal-sinyal Anda, dan akan mengarah kepada satu kedekatan yang makin akrab gitu ya. Tapi kalau dia sendiri di kontak nggak mau jawab, di WhatsApp menanti jawabnya 2-3 hari kemudian, di telepon hanya kita nggak diangkat, dan miss call pun mungkin dia nggak merespon telepon balik, itu sebetulnya isyarat bahwa dia tidak tertarik. Jadi jangan dipaksakan. Kita harus siap dengan penolakan yang tidak pernah dibayangkan. Tapi kalau memang harus seperti itu, berarti dia bukan yang terbaik untuk Anda. Gitu aja, supaya kita lebih plong untuk melepas dia dan skip ya, untuk mencari atau mengubah pola pikir kita, mengubah harapan kita kepada fokus yang lain, dan melihat bahwa ternyata ada kok yang menerima saya dengan bahagia, dengan sukacita, dengan penuh cinta gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah, coba saya di sini ya, Capricornus, The Magician, pesulap. Ini ada punya 4 unsur ya, dimiliki oleh Magician: air, angin, tanah, air, angin, tanah, angin itu udara ya, api. Nah, bagaimana cara untuk bisa memanfaatkan potensi terbesar yang ada dalam diri kita. Untuk hari ini mungkin ada banyak rencana, ada banyak schedule ya, yang harus dikerjakan, yang harus direalisasikan. Anda harus dengan semangat, malah ketika orang lain merasa nggak bakal sukses, Anda yang membuat semua lancar dan sukses. Ketika menemukan kendala, aduh si ini nggak hadir, gimana ya, siapa yang gantikan, ternyata Anda mampu menjadi backupnya. Nah, ada hal-hal istimewa yang ada dalam diri Anda yang harus dieksplor, sampai orang paham bahwa ternyata Anda itu orangnya ya bisa, serba bisa, kemudian multitasking, suruh ini bisa, itu bisa, anu bisa, ini bisa. Wah, keren gitu ya. Dan mudah-mudahan hari ini membawa semangat yang berbeda dan berpikir tentang mengubah situasi yang ada menjadi ceria. Untuk yang berpasangan, kalau kemarin Anda merasa belum mampu melakukan sesuatu yang bermakna, berarti, yang menyemangati, mungkin belum. Nah, hari ini buktikan, semua Anda ubah, semua Anda kondisikan, semua Anda perlihatkan bahwa Anda bisa membuat dia bahagia, membuat dia tertawa, membuat dia merasa bahagia bersama Anda ya.
Dan untuk yang merasa mungkin ya ini terkait juga hubungan perasaan yang seperti diombang-ambing, dikondisikan tidak jelas, sabar. Anda pasti tahu cara bagaimana menanganinya, mengatasinya karena Anda sebetulnya paham sekali karakter pasangan sehingga dalam mendudukan persoalan Anda tahu bagaimana membuat dia jadi nyerah deh kalau sama apa yang kamu inginkan gitu ya, sehingga malah Andalah yang bisa mengendalikan dan menundukkan ya situasinya. Kemudian untuk yang lajang, kalau sekarang lagi banyak sekali kegiatan ya, aktivitas, kesibukan-kesibukan yang terkait dengan urusan pekerjaan, bisnis, usaha, pengembangan usaha, apapun itu, semoga potensi yang terbesar dalam diri Anda bisa dikerahkan untuk membuat setiap waktu yang ada sebagai seorang lajang yang aktif akan memberikan nilai-nilai plus dalam hidup Anda maupun orang-orang yang terkait dalam aktivitas Anda. Tapi kalau Anda saat ini sedang dekat atau sedang mencoba mendekati seseorang, tunjukkan bahwa Anda mampu mengubah segalanya dalam rencana-rencana yang membuat dia takjub, kagum. Ternyata Anda multitalenta, ternyata Anda orang yang mengesankan. Ini yang akan membuat seseorang mendapatkan first impression yang luar biasa dari diri Anda, dan ini akan mempermudah dan memperlancar proses pendekatan Anda dengan seseorang ya, khususnya sesama lajang gitu ya. Oke, dari apa yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Buat yang mau konsultasi private, silakan kontak Mbak Tati di WhatsApp 0878 8500 1208 dan tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, bagaimana mekanisme konsultasinya. Untuk pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Nang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.